Seperti ayunan yang kembali ke tempat yang sama, teringat akan nikmatnya perjuangan. Kami percaya akan adanya cahaya di setiap gelap, pulau puncak di setiap terjal dan jurang. Tuhan mendidik kami ketenangan dalam setiap kekhawatiran, penerimaan di setiap kegagalan, kedewasaan untuk menyaksikan mereka yang lebih dulu sampai pada tujuan. Doa segala muara dari usaha kami, dan kepertahanan adalah bukti kemenangan bagi kami. Akhirnya pencipta pun luluh. Dua-dua tulus yang dilangitkan sudah saatnya membumi. Sejatinya takdir kita tidak cepat dan tidak lambat, tetapi tepat. Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah berjuang. Terima kasih telah berjuang, terima kasih telah bertahan, dan kini tiba saatnya kita mengabdikan diri untuk negeri ini. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Amin.
Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Suryani, SSI SH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Rektor UMS beserta para wakil rektor. Yang kami hormati Ketua BPH UMS beserta anggota. Yang kami hormati Dekan dan para wakil dekan Fakultas Kedokteran UMS. Yang kami hormati para Direktur Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran UMS. Yang kami hormati para guru besar, kepala bagian, dan dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran UMS, beserta para calon dokter baru dan juga orang tua dan tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara pelantikan dokter periode ke-40 tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Selasa 27 Juli 2021. Pengambilan Sumpah Dokter periode ke-40 tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Nggak boleh Rasulullah. kemana-mana. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya Saya hadapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta di hadapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan ini menyatakan bersedia mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan agama yang saya anut. mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan agama yang saya anut. Demi Allah saya bersumpah bahwa Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila
dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. sesuai dengan pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. karena keprofesian saya. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan, Sekalipun diancam. sekalipun diancam. Saya akan menjalankan tugas saya Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan menghormati setiap hidup insani, Saya akan menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya Saya akan memberikan kepada guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. seperti saudara kandung. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Inna sholati Inna sholati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin.
bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya sholatku, sholatku, pengabdianku, pengabdianku, kehidupanku, kehidupanku, dan kematianku karena Allah pemelihara alam semesta. dan kematianku karena Allah memelihara alam semesta. Penandatanganan lafal Sumpah Dokter periode ke-40 tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dilanjutkan dengan pengalungan samir. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Profesor Dr. Sofyan Anif, MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua PBH, Bapak Adnan Rais, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dekan, serta jajarannya, Wakil Dekan, dan seluruh dosen teknik yang ada di Fakultas Kedokteran UMS. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Jejaring atau Rumah Sakit Mitra, yang selama ini bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UMS. Yang saya hormati pengurus Ikatan Dokter Indonesia untuk wilayah Solo Raya. Dan yang saya hormati orang tua, wali, para dokter baru yang hadir dan mendampingi putra-putrinya. Kemudian rohaniawan, saya lihat tadi Bapak Dr. Imron Roshidi dan para dokter baru yang baru saja disumpah. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita bisa mengadakan sumpah atau pelantikan dokter baru, meskipun dalam suasana pandemi COVID yang belum juga mereda.
tetap kita bisa menyelenggarakan Sumpah Dokter, dan saya berharap juga tidak mengurangi makna, tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalam proses pengambilan Sumpah Dokter, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, dan para dokter muda, para dokter yang baru saja disumpah yang saya hormati, pimpinan Fakultas Kedokteran UMS yang berbahagia, tentunya yang pertama saya selaku rektor mengucapkan ucapan selamat pada para dokter baru yang baru saja disumpah, dan sekaligus juga selamat kepada para orang tua atau wali yang tentunya hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan, hari yang ditunggu-tunggu barangkali, karena pada saat penyumpahan inilah secara akademik penganugerahan dokter sudah diperoleh karena telah menyelesaikan proses pendidikan profesi selama waktu yang sudah ditentukan, dan setelah para dokter ini atau para koas ini sudah lulus di tahap ujian kompetensi dokter. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat, tidak hanya Anda lulus uji kompetensi dokter, juga sekaligus pada hari ini disumpah untuk menjadi dokter, sebagaimana tadi saya sampaikan secara akademik telah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta. Tentunya nanti setelah tahap penyumpahan ini, adik-adik para dokter baru akan melanjutkan proses atau tahapan berikutnya, yaitu tahap magang atau internship ke rumah sakit atau mungkin juga di puskesmas atau di komunitas lembaga kesehatan yang lain. Maka ini sebagai satu tantangan, bahkan juga sebagai satu proses untuk mengasah keahlian, keprofesian yang selama ini sudah ditekuni, dan mempertajam kompetensi skill sebagai dokter baru. Lebih-lebih pada masa pandemi COVID semacam ini, tentunya adik-adik dokter baru ini juga bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Tentunya proses pembelajaran ketika pandemi dan proses magang atau internship ketika pandemi juga tidak sama seperti dalam kondisi yang normal. Ya. Kami tahu ketika proses pembelajaran untuk menjadi dokter di saat pandemi tentunya banyak hal yang kurang. Tapi kami UMS sudah mencoba untuk melakukan pengembangan model pembelajaran, termasuk praktek-praktek di rumah sakit yang tentunya secara kompetensi barangkali tidak bisa maksimal, tapi kami mencoba terus agar supaya kompetensi adik-adik para dokter baru ini juga bisa dihandalkan. Ya, terutama juga pada saat kita nanti magang di rumah sakit itu juga tentunya tidak sama seperti mengambil pengalaman ketika pada saat normal sebelum terjadi pandemi. Ini kita sadari penuh. Oleh karena itu atas nama pimpinan UMS saya menyampaikan juga permohonan maaf, ya, sehingga paling tidak standar kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang dokter sudah kita penuhi. Ya, meskipun di sana sini juga ada hambatan-hambatan tertentu. Maka oleh karena itu saya sempat berpesan ketika saya mengajar di para koas sebelum mengakhiri koasnya di rumah sakit, di acara pembekalan insan kamil, saya selalu berpesan agar kita sebagai dokter lulusan UMS harus punya keunggulan kompetitif, ya.
meskipun dalam masa pandemi kita terus untuk mengupayakan berbagai cara-cara agar supaya dokter yang lulus dari UMS itu memiliki kelebihan dibanding dokter-dokter yang bukan dari UMS. Dan saya rasa semua fakultas kedokteran di seluruh Indonesia juga akan mengalami kendala yang sama. Meskipun demikian juga kami berupaya terus bagaimana agar kemampuan secara knowledge, kemampuan skill, ya, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter kami telah penuhi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bekal yang sangat berharga ketika adik-adik nanti memasuki tahap internship di rumah sakit yang ada. Sebagai seorang dokter lulusan UMS, ya, atau lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah, ya, ada beberapa kriteria agar kita menjadi seorang dokter Muhammadiyah yang profesional. Itu sering saya sampaikan di dalam pembekalan Insan Kamil. Bagaimana kita bisa menjadi seorang dokter Muhammadiyah yang profesional? Tentunya syarat yang paling utama yang pernah saya sampaikan adalah kita harus punya kemampuan untuk membangun jaringan, untuk membangun network. Karena sekarang aspek-aspek pengembangan diri yang bisa menjanjikan satu keniscayaan kita bisa berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu syaratnya yang harus penuh adalah harus kita mampu membangun jaringan sesama kolega dokter, sesama lembaga-lembaga kesehatan. Bahkan persyaratan setelah kita membangun jaringan adalah persyaratan untuk meningkatkan kompetensi diri dengan berbagai kegiatan seminar, workshop. Ya. Sekarang meskipun dalam suasana pandemi seperti ini banyak webinar-webinar yang saya lihat itu yang bisa kita ikuti dalam rangka untuk membekali atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kita setelah kita selesai sebagai seorang dokter yang sudah disumpah. Jadi membangun network itu kita akan memperoleh informasi pengembangan dalam dunia kedokteran secara lebih cepat. Ya. Maka kemudian setelah kita memiliki informasi pengembangan dunia keilmuan kedokteran, maka kita harus barengi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, setelah kita menjadi dokter profesional, karena kita telah membangun jaringan dan kita telah mengupayakan kemampuan kompetensi kita meningkat, tentunya yang tidak kalah penting adalah ada satu keikhlasan, satu komitmen yang tinggi dalam diri kita, bahwa kita sebagai dokter bekerja untuk kemanusiaan. Nah, itulah penyandangan dunia kesehatan tertuju kepada orang-orang yang di dalam pekerjaannya itu disandarkan pada nilai-nilai kemanusiaan itu. Sehingga tidak boleh meskipun lulusan dari UMS itu hanya menangani pasien-pasien yang beragama Islam atau pasien-pasien yang menjadi teman dekat atau menjadi keluarga, itu akan didahulukan dari pasien-pasien lain. Itu tidak boleh. Jadi aspek kemanusiaan dan keadilan itu yang selalu melekat dalam diri kita dalam rangka untuk memperkuat sebutan profesionalitas kita. Dan aspek profesional ini akan kita lengkapi di UMS ini yang sekarang sudah mulai membangun rumah sakit pendidikan. Ada di Jalan Adi Sucipto,
sudah peletakan batu pertama dan sekarang sudah proses membangun rumah sakit untuk sementara 5 lantai yang nanti setelah jadi tentunya tidak hanya berfungsi untuk melayani kesehatan pada masyarakat umum, tapi juga sekaligus bagi para mahasiswa kedokteran atau bahkan alumni yang sudah menjadi dokter pun itu bisa memanfaatkan rumah sakit itu sebagai satu wahana untuk pengembangan kompetensi diri. Ya. Tidak hanya mungkin dalam aspek pengembangan kompetensi yang lebih terarah kepada skill, tapi juga dalam pengembangan ilmu kedokteran pun itu bisa kita manfaatkan keberadaan rumah sakit yang sedang kita bangun itu. Sehingga di satu sisi kita telah memperoleh banyak pengetahuan yang selalu update, selalu dinamis dari masa ke masa terkait dengan dunia kedokteran, keilmuan kedokteran, tapi juga di sisi lain dalam aspek keterampilan, ya, karena dokter itu memang lebih kepada tidak hanya kepada pengetahuan, tapi juga aspek skill atau keterampilan yang dibutuhkan. Jadi dua-duanya harus kita, dan kemudian ditambah lagi knowledge atau pengetahuan yang sudah kita integrasikan di dalam kurikulum terkait dengan pengembangan atau pengamalan Islam dan kemuhammadiyahan. Sehingga lengkaplah itu. Jadi secara intelektual question kita dapat, kemudian secara spiritual juga kita memperoleh, kemudian juga kita kuatkan dengan kompetensi sosial, ya, karena kita bekerja atas nama kemanusiaan, dan kemudian kita juga bekali dengan kompetensi-kompetensi emosional. Nah, sehingga 4 kompetensi yang akan menjadi satu sumber nilai seorang dokter Muhammad yang profesional itu selalu ada di dalam diri kita, di dalam diri seorang dokter lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Inilah yang sering saya sampaikan, sehingga itu yang kemudian secara komprehensif akan membangun satu keunggulan kompetitif tadi, yang barangkali akan berbeda dengan dokter-dokter yang dihasilkan dari perguruan tinggi yang lain. Sekali lagi selamat, dan kepada orang tua wali kami sampaikan ucapan terima kasih telah menitipkan putra-putri Bapak ke UMS, dan hari ini setelah dilantik, disumpah sebagai seorang dokter, kemudian juga masih kita mohonkan bimbingan dari para orang tua wali, karena tahap berikutnya itu adalah masih menjalani tahapan yang disebut dengan internship atau magang di rumah sakit atau di tempat-tempat lembaga kesehatan yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, memberikan ridho kepada kita semua, dan memudahkan atau memberikan kemudahan bagi adik-adik para dokter baru ini di dalam menjalani proses berikutnya, dan sekaligus setelah nanti selesai, ya, tentunya akan memberikan kontribusi berkiprah di masyarakat dan akan menjadi satu nilai yang manfaat, ya, barokah, ya, memberikan kemanfaatan yang tinggi kepada dunia kesehatan. Ya. Secara itu beberapa hal yang saya sampaikan pada adik-adik para dokter baru dan pada hadirin semua, terutama juga kepada para wali, orang tua dan wali. Semoga sekali lagi kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa wasun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua BPH yang terhormat Dr. Andes Ahmad Dahlan Rais MHum dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang pertama, kami menyapa para tamu undangan, Direktur Rumah Sakit Mitra yang selama ini telah bekerja di UMS, para pengurus ID yang hadir, yang bergabung pada acara Sumpah Dokter ini, dan Fakultas Kedokteran UNS, dan para tamu undangan yang lain. Terima kasih atas kerjasama mitra dengan UMS yang menjadikan UMS berkembang dengan pesat. Yang berikutnya, keluarga besar UMS. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Sofyan Anif yang telah menyelenggarakan pendidikan UMS dengan sangat baik, dan pada pandemi ini memiliki semboyan tetap berprestasi meskipun pandemi. Bisa dilaksanakan dengan baik, termasuk diantaranya Sumpah Dokter hari ini. Beserta para pimpinan yang lain, Wakil Rektor, dan secara khusus Dekan Fakultas Kedokteran UMS, Dr. Flora Ramona, spesialis KK, kelamin dan kulit, MKes, diploma bla 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 bla. Panjang sekali titelnya. Saya mengucapkan selamat memangku dan yang baru. Belum ada 1 bulan menggantikan dekan yang lama. Desna, harapan saya Fakultas Kedokteran dengan dipimpin Dr. Flora Ramona seperti kata tadi bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kemarin telah berjalan dengan sangat baik, tapi jangan sampai surut dan harus dekat lebih baik lagi. Para pimpinan fakultas, para dosen, para guru besar, Fakultas Kedokteran dan seluruhnya yang kami mengikuti meskipun tidak secara dekat, tapi kami melihat telah bekerja dengan sangat keras. Berbagai pencapaian itu bisa. Secara khusus kepada para mahasiswa yang sekarang sudah berubah status penuh sebagai dokter, dokter muda baru, kami ucapkan selamat, dan juga sebagaimana disampaikan Pak Rektor tadi, pada orang tua, wali mahasiswa, kami ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan bersama. Pada pembuka tadi, kami mengutip firman Allah Al-Baqarah 150. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi pada firman ini kita diberi petunjuk oleh Allah, hendaklah menggunakan sebuah cara, yaitu berdoa, memohon pada Sang Khalik
agar apabila menghadapi persoalan khususnya itu memohon pertolongan hanya kepadanya. Dalam surat Al-Fatihah kita akan setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau, kepada Paduka ya Allah, kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon. Masuk surat Al-Ikhlas itu menyebutkan sekali-kali ya setiap baca surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah di tempat. Mengapa kami pilih ayat ini? Nah hadirin, partisipan semua, saat ini kan kita sedang dalam kondisi yang cukup berat. Jalan kehidupan tidak selamanya lapang, lurus, yang mudah dijalani. Kadang menanjak, kadang menyempit, kadang berlubang. Dan barangkali saat ini, masa pandemi ini, ya jalan kehidupan itu ya menanjak, ya menyempit, dan maka menjadikan kewajiban kita. Marilah kita mohon pertolongan. Siapa lagi yang akan kita mintai tolong? Allah, dari Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Banyak. Perintah itu diberikan contoh atau diberikan petunjuk dengan sabar. Marilah kita jalani dengan sabar. Insya Allah salah satu nilai, salah satu akhlak utama dalam Islam adalah sabar. Dan orang yang sabar itu orang yang tidak bisa kalah. Dengan yang orang sabar itu adalah orang yang akan memperoleh kemenangan. Dia melihat bagaimana beratnya proses menjadi seorang dokter. Bertahun-tahun dalam keadaan atau hari-hari tertentu, masa semesteran dan lain-lain itu sungguh berat. Belajar berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan tidak ada kesempatan lain kecuali selalu bersama buku yang harus dibaca dan seterusnya, itu semua dilakukan. Alhamdulillah ada yang selesai 5 tahun, dokter, ada juga yang harus bersabar. Tidak cukup 5, tapi 6, 7 atau bahkan 1. Tapi yang pasti dengan sabar itu akhirnya membuat kemenangan. Kita dituntut untuk mengikuti jalan para rasul. Salah satunya ya kita lihat kisah dalam Al-Quran. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Beliau didera sebuah penyakit yang konon tidak hanya berat, tapi juga berbau. Maka kemudian dia tersingkir dari keluarga, terbuang dari masyarakat. Hidup sendiri selama bertahun-tahun. Ada yang menyebutkan lebih dari 20 tahun. Tapi semua itu dijalani dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya Ayub keluar. Ya kembali sehat walafiat, kembali kepada keluarganya, dan terkejut karena ketika ditinggal anak-anaknya masih kecil, ketika pulang ternyata sudah besar, bahkan sudah keluarga. Yang ingin kami sampaikan ialah bagaimana seseorang yang dalam ujian itu bisa kemudian lulus dengan. Juga kita mengenal Yakub. Yakub alaihissalam itu terpisah demikian lama dan putranya tercinta Ismail. Hampir-hampir ya. Beliau itu menyerah
pengertian kata sampai tua, tapi ternyata belum juga ketemu. Akhirnya juga ada satu catatan ya, Nabi Yunus ya, itu pernah gitu, kalah sebentar, tapi kemudian dia kembali jalankan tugasnya. Saya kira itu kita jalani hidup ini dengan sabar. Toh COVID-19 kan masih kurang dari 1,5 tahun gitu. Ya. Sedangkan yang dialami para nabi itu dan perjuangan mereka itu jauh lebih panjang. Dan kita dari mereka. Yang kedua dengan sholat. Dengan mengingat pada Allah. Ala billah tatma'innul, dengan mengingat Allah jadi tenang. Jujur saja, setiap orang di Indonesia sekarang ini mesti ada rasa cemas, ada khawatir, bahkan ada yang panik. Kecemasan itu biasa, tapi jangan kemudian bertambah-tambah menjadi stres, apalagi depresi. Tak boleh. Maka harus diobati. Obatnya apa? Obatnya dengan sobat tersuh. Dengan mengingat Allah, bertakarub, bermunajat, dekat kepada Allah, berdoa, berbisik-bisik dengan lembut kepada Allah, agar segera musibah melanda dunia masuk Indonesia ini. Nah, tadi didorong oleh Pak Rektor, para dokter UMS terjun ke masyarakat, tetap secara profesional, bawa nama alma-mater dan lain-lain. Saya yakin tantangan akan banyak, tapi semuanya itu bisa teratasi bila dilalui dengan sabar. Teruslah mencari ilmu, menggali ilmu. Hanya dengan ilmu masyarakat ini akan semakin. Ini juga diingatkan oleh Al-Quran bahwa Iqra bismi rabbikal adzim. Iqra bismi rabbikal, bahwa membaca, belajar itu harus dengan bimbingan wahyu. Nah, perkembangan ilmu apapun harus dengan bimbingan wahyu. Karena kalau dibiarkan, maka ya cenderung lalai. Biarkan ya kemudian merusak. Bagaimana kejadian banyak kesengsaraan di dunia ini adalah akibat keserakahan manusia terhadap yang lain karena lupa. Yang terakhir, sedekah. Kepada siapa saja yang mendengar sambutan ini, kita jalani hidup sekarang ini, pertama dengan sholat, manusia itu kan hidup bermasyarakat. Bermasyarakat itu sebuah sunnatullah, dan konsekuensi dari bermasyarakat itu kan 3. Hidup dalam kebersamaan, hidup dalam keberagaman, dan hidup dalam kepedulian. Nah, dalam kepedulian ini adalah yang sangat tepat bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita itu anggota masyarakat. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Tolong, banyak orang yang sekarang ini kehilangan pekerjaan, nah, mereka sangat menderita, dan uluran tangan itu sangat perlu. Jangan lupa, Al-Quran menjamin siapa yang berbuat kebaikan itu. Man 'amila sholihan falinafsih. Dan juga pada bagian lain, ihsantum ahsantum. Usiku.
Dan siapa berbuat ihsan, ihsan itu dirinya. Saya kira itu pesan saya. Depan dalam kehidupan khususnya dalam saat-saat sulit sekarang ini kita jalani dengan sabar, salat, dan Michelle Obama punya ungkapan yang sangat bagus sebagai penutup. You can't be happy being the one who. You can't be happy being the one. Ya, demikian saja. Selamat sekali lagi para dokter. Mudah-mudahan Anda menjadi insan-insan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Dr. Flora Ramona Sigit Prakoswa SPKK MKes Diploma STD HIV PIN SDV dipersilakan. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan BPH UMS, Rektor UMS, dan para Wakil Rektor UMS, Dekan FK UNS atau yang mewakili, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi S1, dan Kaprodi Profesi FK UMS, Kepala LPPIK UMS, Direktur Rumah Sakit Utama dan Rumah Sakit Jejaring, Kepala Dinas Kesehatan Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar, Ketua ID Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar, Ketua PDM Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar, para dosen dan dokter pendidik klinis FK UMS, para tendik FK UMS, para tamu undangan, orang tua, keluarga, dan sejawat dokter baru yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmatnya kita dapat bertemu pada acara Sumpah Dokter pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, meskipun pertemuan kita masih dilakukan secara daring, namun insya Allah tidak akan mengurangi kekhidmatan acara Sumpah Dokter. Dan dengan demikian, kita juga berperan aktif dalam menghentikan laju pandemi COVID-19 dengan ikut serta tidak berkerumun. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para undangan yang kami hormati, yang sudah berkenan menghadiri acara Sumpah Dokter pada pagi ini di sela-sela kesibukan masing-masing. Pada saat ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor dan juga Ketua BPH, memang dunia memasuki era transformasi, yakni era revolusi industri 4.0, di mana artificial intelligence dan big data berkembang sangat pesat. Selain itu, memang hari ini kita juga masih berada di dalam masa pandemi, yang membawa kita pada kondisi yang jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini sangatlah menuntut fleksibilitas tinggi, berubahnya pola interaksi dan komunikasi, hingga protap dan SOP rumah sakit yang juga berubah. Fakultas Kedokteran UMS, sebagai lembaga pendidikan tinggi pencetak dokter, diharapkan mampu melahirkan lulusan yang solutif, profesional, berjiwa leadership, komunikatif, as a good decision maker, aktif dalam penelitian, serta yang paling penting adalah memiliki kesalehan secara pribadi dan kesalehan secara sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dokter merupakan unsur utama yang memiliki peran strategis untuk dapat menangani pandemi ini. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak ke-15 orang dokter baru yang diangkat sumpahnya pada pagi hari ini
untuk berperan langsung membantu mengatasi pandemi ini dengan berbagai jalan, yaitu bergabung di rumah sakit yang banyak merawat pasien COVID-19, aktif melakukan konseling, informasi, edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19, melibatkan diri secara aktif dalam berbagai penelitian yang terkait pandemi, dan juga berperan aktif dalam membantu program vaksinasi. Seperti yang sudah dilakukan berkali-kali oleh Fakultas Kedokteran UMS, dan yang terakhir kita lakukan di Balai Kota Surakarta pada minggu lalu, hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, di mana tim Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta bersama kepolisian dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara melakukan kegiatan vaksinasi massal dan dibantu oleh para fresh graduate FKUMS yang pagi ini diangkat sumpahnya. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para fresh graduate yang sudah berkenan membantu acara dari pagi sampai sore, yaitu Dr. Willy, Dr. Inaf, dan Dr. Sekentia. Matur nuwun sangat atas partisipasinya. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dodikmis yang sudah mendidik adik-adik dengan sangat baik di rumah sakit selama masa kemanusiaan klinis di era pandemi ini. Kami mohon maaf apabila selama masa pendidikan tersebut ada kesalahan dan kekurangan. Dan akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada para dokter baru, orang tua, dan keluarga. Khusus kepada 15 orang dokter baru, kami ucapkan selamat berjuang dan selamat mengabdi untuk dirimu sendiri, orang tua, keluarga, bangsa, dan negara dalam bentuk pengabdianmu yang sesungguh-sungguhnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan pendidikan dokter baru disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Dr. Ratih Pramuningtyas SPKK, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Andes Ahmad Dahlan Rais M.Hum, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Anif, MSI, Bapak Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran UMS, Dr. Flora Ramona, MKes SPKK Vince Devi, Direktur Rumah Sakit Pendidikan atau yang mewakili, dosen Fakultas Kedokteran UMS, para calon dokter baru beserta keluarga dan tamu undangan. Alhamdulillahirabbil alamin, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari ini, Selasa, 27 Juli 2021, dapat mengadakan pelantikan dan sumpah dokter periode 40 tahun 2021 secara daring. Pada sumpah dokter kali ini, telah diambil sumpah sebanyak 15 orang dokter baru, yang terdiri dari 9 dokter pria dan 6 dokter wanita. Dengan demikian, sampai saat ini, Fakultas Kedokteran UMS telah meluluskan 1014 dokter. Sumpah dokter pada kali ini masih dilakukan secara virtual karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Sumpah dokter kali ini, seluruh dokter baru memperoleh predikat sangat memuaskan. Predikat IPK terbaik diraih oleh Saudari Corina Fikilin dengan IPK 3,56. Saudari Corina adalah putri dari Bapak Abdullah Makin dan Ibu Yenti Wiji Pusmayasari.
Sedangkan wisudawan dengan usia termuda adalah Saudari Sofia Intani Putri yang lulus pada usia 23 tahun, 5 bulan, 27 hari. Fakultas Kedokteran UMS saat ini bekerja sama dengan 11 wahana pendidikan, yaitu RSUD Harjono S. Ponorogo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUD Soekarno, Sukoharjo, RSUD Kabupaten Karanganyar, RSUD Saidiman Magetan, RSPKU Muhammadiyah Surakarta, RSUP Surakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, RS Ortopedi, Profesor Dr. Suharso Surakarta, RSUD Dr. Muardi, RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, dan RSPKU Muhammadiyah Sampangan. Selain itu, Fakultas Kedokteran UMS juga menjalin kerjasama internasional dengan beberapa institusi di luar negeri seperti di Thailand dan Malaysia. Fakultas Kedokteran berdiri berdasarkan SK Dijendikti pada tahun 2004 dengan status akreditasi saat ini adalah B berdasarkan SK Lampetekes nomor 0269 tahun 2018. Fakultas Kedokteran terus mencetak dokter yang berkualitas sesuai dengan visi misi Fakultas Kedokteran, yaitu Fakultas Kedokteran Islami yang unggul di bidang kedokteran keluarga untuk kemaslahatan umat manusia pada tahun 2029. Kemudian, para dokter ini untuk dapat lolos menjadi dokter harus menempuh pendidikan melalui 2 tahap, yaitu tahap akademik selama 4 tahun, kemudian tahap profesi selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu, mahasiswa harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan secara nasional, diikuti oleh seluruh calon dokter nasional, yaitu uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKMPPD. Alhamdulillah, pada periode ini, kelulusan first taker Fakultas Kedokteran UMS sebesar 100%. Harapan Fakultas Kedokteran UMS kepada seluruh lulusan agar menjadi lulusan yang rahmatan lil alamin dimanapun berada. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada para dokter baru karena Sumpah Dokter ini adalah momen yang bersejarah dan ini akan menjadi titik awal perjalanan menjadi dokter selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dari perwakilan dokter baru. Kepada Dr. Aldian Muharram Atmaja, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor UMS, Bapak Dr. Profesor Dr. Sofyan Arif, yang saya hormati Badan Pengurus Harian UMS, Bapak Dr. Andes Ahmad Dahlan Rais, MHum, yang saya hormati Bu Dekan yang terbaru, Dr. Flora Ramona, staf wakil dekan, dosen-dosen, serta staf FK UMS yang berbahagia, teman-teman sejawat Sumpah Dokter yang ke-40. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesempatan nikmat yang tiada tara. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat yang sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama,
kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah, tempat kami menempa ilmu, khususnya Fakultas Kedokteran. Tanpa tempat ini kami tidak akan sampai pada titik ini. Tidak lupa juga jasa para guru-guru kami yang tak kenal lelah untuk terus membimbing kami. Kedua, saya pribadi juga berterima kasih atas bantuan dari teman-teman semua yang membantu saya dalam belajar bersama hingga bisa lulus bersama. Tak banyak dari kita yang bisa lulus UKM-BPPD dengan hanya sekali ujian, dan masih ada yang belum beruntung untuk mengikuti Sumpah Dokter ke-40 ini. Mari kita doakan mereka agar bisa segera menjadi teman sejawat kita. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada TV Muhammadiyah yang mau meliput kami pada siang hari ini. Inti dari Sumpah Dokter kita ini, kita bisa lulus UKM-BPPD karena usaha kita dan doa-doa dari orang tua, saudara, kerabat, guru, dan teman-teman kita. Ini adalah langkah awal kita untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Semoga kita juga berlindung dari segala bencana, musibah, dan kesombongan. Menjadi dokter yang amanah dan ikhlas dalam menangani pasien. Amin. Dan marilah kita mengangkat kepala sejenak untuk mendoakan teman sejawat kita, senior kita, guru-guru kita yang meninggal dalam memerangi COVID-19 ini. Semoga mereka diampuni segala dosa dan perbuatan tercela, dan semoga mereka berada di surganya Allah. Amin. Akhir kata, maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, tidak berkenan ataupun tidak patut untuk diucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila bisa pilih hak, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dari perwakilan orang tua. Kepada orang tua dari Dr. Diana Sulistian Rahmawati, Bapak Sudiono SH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Dekan dan para dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati para wali mahasiswa yang sedang mengikuti acara Sumpah Dokter pada siang hari ini, dan wabil khusus kepada peserta pengambilan Sumpah Dokter yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Boy, bahwasanya pada siang hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, kami muliakan. Pada kesempatan yang amat berbahagia ini, izinkan dan perkenankan kami atas nama wali mahasiswa Fakultas Kedokteran yang pada siang hari ini sedang mengikuti Sumpah Dokter. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para dekan, para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami
dapat disumpah pada siang hari ini dengan titel dokter. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya atas ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kami. Kecuali 1000 doa yang dapat kami panjatkan. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kami, Allah Ta'ala mencatatnya sebagai amal ibadah yang tentunya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami sampaikan permohonan maaf yang setulis-tulisnya atas perilaku yang tidak sopan dari anak-anak kami, atas segala kesalahan, atas segala kekeliruan anak-anak kami. Sekali lagi, kami sampaikan permohonan maaf yang setulis-tulisnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang terakhir, kami atas nama wali mahasiswa izinkan untuk memohon doa restu. Cepat atau lambat, anak-anak kami akan mengabdikan ilmunya kepada masyarakat, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di puskesmas. Mengingat situasi COVID-19 belum kunjung berakhir, untuk itu kami mohon doa restunya. Semoga anak-anak kami selalu mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan. Demikian Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Barangkali banyak tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggilan Sumpawan periode ke-40 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul. Ya. Dr. Aditya Chandra Prayogo, lahir di Serang, 17 Agustus 1994, putra dari Bapak Edi Suprihatin, SKM MSI, dan Ibu Hajah Teti Mulyati, SST. Dr. Aldian Muharam Atmaja, lahir di Nganjuk 1 Juni 1995, putra dari Bapak Haji Sumarsono dan Ibu Hajah Wigati Handayani. Dr. Korina Fikilyin, lahir di Banyuwangi 19 Januari 1995, putri dari Bapak Haji Abdullah Makin dan Ibu Hajah Yenti Wiji Kusmayasari. Dr. Diana Sulistian Rahmawati, lahir di Banyumas 5 Juli 1996, putri dari Bapak Sudiono SH dan Ibu Dwi Ani Hayuari, Sarjana Terapan Kebidanan.
Dr. Eko Wahyu Setiono, lahir di Rimbo Bujang, 7 Oktober 1988, putra dari Bapak Keman dan Ibu Sudarmi. Dr. Fernando Yuda Kusuma, lahir di Karanganyar, 26 September 1994, putra dari Bapak Dr. Andes Wahid Wahyudi dan Ibu Ninu Kri Setiawati SKM Eskep Nurse. Dr. Inaf Halki Sasyana Abdama, lahir di Surakarta 4 Juni 1996, putri dari Bapak Dr. Abdurrahman Ama Mkes SPKJ dan Ibu Sari Dwi Arisyana SE. Dr. Kapindro Bagus Prabowo, lahir di Jepara 22 Oktober 1995, putra dari almarhum Bapak Haji Suwanto SH dan Ibu Hajah Eni Sunarsih SPD. Dr. Mahendra Budi Armasani, lahir di Klaten 25 Juni 1993, putra dari Bapak Insinyur Haji Rofik Muttakin dan Ibu Hajah Sri Astuti Budi Lestari. Dr. Muhammad Iqbal Maulana, lahir di Pekalongan 29 Oktober 1992, putra dari Bapak Mulyono dan Ibu Siti Munawaroh. Dr. Prima Ayu Oktavia, lahir di Klaten 29 Oktober 1992, putri dari Bapak Tri Suprihatin dan Ibu Yayu Puji Rahayu, AMD Kebidanan. Dr. Rudi Ristianto, lahir di Kencana Mulia 11 Februari 1993, putra dari Bapak Rusno dan Ibu Mardiah. Dr. Sekentia Maurida Sasturi, lahir di Sragen 30 Oktober 1995, putri dari Bapak Tri Nursa Songko dan Ibu Sri Rahayu Winarti. Dr. Sofia Intani Putri, lahir di Banyuwangi 27 Juni 1995, putri dari Bapak Sumaryono Eskep Nurse dan Ibu Sulis Hidayati AMD Kebidanan.
Dr. Willy Rizal Brianto, lahir di Temanggung 29 Juni 1992, putra dari Bapak Haji Bambang Widarto SE dan Ibu Hajah Sri Mulyati SEMM. Doa syukur dipimpin oleh yang terhormat Dr. Imron Rosyadi MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan Sumpah Dokter pada siang ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Setelah anak-anak kami selesai studi di UMS ini, labuhkanlah ya Allah di tempat berlabuh yang penuh dengan barokah. Engkau ya Allah adalah sebaik-baik Tuhan yang melakukan anak-anak kami di tempat yang penuh dengan barokah. Rabbana anzilhum munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alhum mubarakan aynama kanu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan hidayahmu, berikanlah kemampuan kepada anak-anak kami yang telah selesai studinya di UMS ini untuk dapat menyatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'al multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada mereka anak-anak kami agar ilmu yang diperoleh di UMS itu bermanfaat untuk mendakwahkan agama, untuk kemanusiaan, untuk membangun bangsa dan negara. Allahumma faqih hirrija jami'ati Surakarta al-Muhammadiyah fiddin. Allahumma a'inhum 'alal qiyam bimahamihim kama tarda ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su' wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlul khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jauhkanlah dari mereka teman dekat yang jelek. Jauhkanlah dari mereka orang-orang yang merusak dan dekatkanlah kepada mereka orang-orang baik yang memberikan nasihat yang tulus ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'
Ya Allah, keberhasilan mereka, anak-anak kami, bukan hanya karena kecerdasan mereka, tetapi ada peran orang tua, peran para guru, para dosen, para pendahulu UMS yang mereka telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk mengembangkan UMS. Ya Allah, muliakanlah mereka, terimalah amal-amal mereka, masukkanlah mereka ke dalam golongan orang-orang yang saleh bersama para syuhada, para mujahid, para nabi dan usama, ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamam al-afiyah wa nas'aluka tawam al-afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrud dunya wa 'adzabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal fakhsha wa corona wa syadaid wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khasa wa sairi buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada para undangan sekalian untuk dapat mengaktifkan videonya masing-masing. Dan kepada tim IT kami persilahkan untuk memimpin sesi foto. Ya, terima kasih. Mohon untuk semua partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, saya mulai dari halaman pertama. Selanjutnya halaman kedua. Dan yang terakhir halaman ketiga. Oke, sambut. Dan dengan demikian, maka berakhirlah serangkaian acara pelantikan dan sumpah dokter baru periode 40 tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan dan para pimpinan atas kehadirannya dalam acara siang hari ini. Kami segenap panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami atas nama panitia dan juga mewakili segenap sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta mengucapkan selamat kepada seluruh dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta periode ke-40
tahun 2021. Semoga menjadi dokter yang senantiasa amanah dalam menjalankan profesi sebagai dokter. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ayunan yang kembali ke tempat yang sama, teringat akan nikmatnya perjuangan. Kami percaya akan adanya cahaya di setiap gelap, pulau puncak di setiap terjal dan jurang. Tuhan mendidik kami ketenangan dalam setiap kekhawatiran, penerimaan di setiap kegagalan, kedewasaan untuk menyaksikan mereka yang lebih dulu sampai pada tujuan. Doa segala muara dari usaha kami, dan kebertahanan adalah bukti kemenangan bagi kami. Akhirnya pencipta pun luluh. Doa-doa tulus yang dilangitkan sudah saatnya membumi. Sejatinya takdir kita tidak cepat dan tidak lambat, tetapi tepat. Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah berjuang. Terima kasih telah berjuang, terima kasih telah bertahan, dan kini tiba saatnya kita mengabdikan diri untuk negeri ini. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Amin.